Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penyelesaian knapsack program dengan varian 4 yang beranggotakan Hidayat Siti Wilayana, saya sendiri, ada Fadal Hidayat, ada Habibullah, dan ada Dimas Fahrezi. Studi kasus yang kita gunakan angkat adalah penyelesaian knapsack, yaitu optimasi barang bawaan untuk operasi SAR pasca bencana banjir di Pekanbaru. Dalam skenario ini, tim SAR memiliki batasan kapasitas beban maksimal atau kapasitas knapsack sebesar 52 kg. Tantangannya adalah bagaimana memilih kombinasi barang penyelamatan agar total nilainya maksimal tanpa melebihi batas berat 52 kg di layar. Deklarasi array list items dan looping perhitungan di Python. Fokus pengembangan itu menjelaskan bagaimana data barang dipresentasikan dalam program. Untuk memodelkan masalah ini, saya menggunakan bahasa pemrograman Python seperti yang terlihat pada layar. Saya telah mendefinisikan sebuah list bernama items yang berisi 15 jenis barang material SAR. Setiap barang direpresentasikan dalam bentuk dictionary yang mencakup nomor urut nama barang seperti ID, tali rescue, hingga power bank. Berat barang dalam kilogram dan nilai atau tingkat urgensi barang tersebut. Next. Hanya saya mendefinisikan variabel W sama dengan 52 sebagai kapasitas maksimal knapsack. Kemudian program melakukan iterasi untuk menghitung rasio antara nilai dan berat rasio V atau W untuk setiap barang. Rasio ini nantinya sangat berguna jika kita ingin menyelesaikan masalah ini menggunakan pendekatan algoritma 3D. Sini saya akan menjelaskan hasil print out program dan langkah pengerjaan selanjutnya. Dari eksekusi kode tersebut, kita bisa melihat rekapitulasi data barang yang terformat rapi dalam bentuk tabel. Tabel ini membuat nama barang, berat nilai, dan rasio value per weight berat. Jika kita jumlahkan keseluruhan 15 barang, total beratnya adalah 54 kg dengan total nilai 854, karena total berat 54 kg melebihi kapasitas maksimal tim SAR yaitu 52 kg. Maka kita tidak bisa membawa semua barang. Disinilah algoritma knapsack bekerja untuk menyeleksi barang sesuai dengan instruksi tugas. Untuk mendemonstrasikan pemahaman algoritma secara mendalam, proses penyelesaian misalnya menggunakan dynamic programming atau fungsional atau 0 sampai 1 knapsack untuk barang 1 hingga 6, yaitu dari ID hingga center teknis hingga center taktis akan saya jabarkan mesin dan menggunakan secara manual. Saya pada rekan saya. Oke, baik. Untuk soal 1, penyelesaian manual barang 1 sampai 6. Di sini ada 6 data barang. Yang pertama ada defibrillator, tali rescue 50 meter, kit B3 Batroma, pelampung lipat, dan radio satelit serta senter taktis. Total berat 6 barang itu adalah 24 kg. Dan total nilai dari 6 barang itu adalah 392. Karena total berat semua 6 barang hanya 24 kg, jauh di bawah dari kapasitas 52 kg, ketiga metode ini akan menghasilkan solusi yang sama. Ambil semua 6 barang. Lanjut untuk ke soal 1A, exhausted search. Untuk mencoba semua 2/6 sama dengan 64 kombinasi subset barang tanpa pemangkasan. Langkah-langkahnya yaitu 1. Representasikan setiap subset dengan bit mask 6 bit dalam kurung 000 sampai dengan 111. 2. Bit I sama dengan 1 berarti barang ke I sama dengan diambil. 3. Hitung berat dan nilai setiap subset. Dan keempat, pilih subset dengan nilai tertinggi yang beratnya lebih kurang 52 kg. Berikut ada tabel eksplorasinya. Yang pertama dengan bitmask 00000, barang dipilih tidak ada, beratnya kosong dan nilainya kosong. Yang kedua ada yang 0001, 0010, 0001 dan berikutnya.
Hasil semuanya adalah semua 64 subset diperiksa. Tidak ada subset yang melebihi kapasitas dalam kurung total max 24 kg. Dan solusi optimal yang diambil adalah ambil semua barang, yaitu barang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena tidak melebihi kapasitas dari 52 kg. 1B, backtracking manual. Prinsipnya eksplorasi poin keputusan secara DFS, depth first search, setiap barang ambil atau tidak ambil. Atur pemangkasan pruning, jika berat kumulatif, W pangkas cabang ambil. Jika nilai saat ini ditambah nilai semua barang, 10 cabang. Di sini ada poin keputusan yang ada di layar. Itu adalah tabel langkah penelusuran atau jalur optimal. Step 1, ambil item pertama, AED, dengan berat kumulatif 5, nilai 90, dan base 90. Ambil item 2, tali, ambil item 3 data, yang keempat pelampung, yang kelima radio, dan yang keenam sensor. Backtrack dan eksplorasi semuanya tetap 392. Hasilnya, solusi optimal, item 1 sampai 6 tetap diambil, dengan berat 24 kilo dan nilai 392, dan lebih efisien dari exhaustive search karena ada pemangkasan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita memasuki bagian penyelesaian manual untuk barang pertama. 1C, branch and bond. Saya menggunakan metode branch and bond. Prinsip utama yang saya terapkan di sini adalah mengumpulkan upper bound fraksional untuk memangkas cabang atau running pohon pencarian nantinya. Langkah krusial pertama adalah mengurutkan ke-6 barang ini mulai dari radio 1Y hingga pelampung berdasarkan rasio P atau W, jadi yang terbesar hingga terkecil. Setelah diurutkan, kita menghitung upper bound pada level root atau akar. Kapasitas maksimal knapsack W kita adalah 52 kg dengan total berat ke-6 barang ini jika dijumlahkan hanyalah 24 kg. Maka semua barang secara bisa masuk sehingga nilai upper bound awal kita adalah jumlah total nilai barang, yaitu 80 ditambah 75 ditambah 90 ditambah 55 ditambah 42 ditambah 50 hasilnya 392. Eksplorasi node itu best first search-nya. Kita masuk ke tabel eksplorasi node menggunakan pendekatan best first search. Kita mulai mengevaluasi pengambilan barang satu persatu mengikuti urutan rasio terbaik tadi. Seperti yang terlihat pada tabel, dari root kita turun ke N1 dengan mengambil item 5, lalu ke N3 mengambil item 3, dan seterusnya. N7 mengambil item 4 karena total akumulasi berat dari N1 hingga N7 terus bertambah, namun maksimal hanya mencapai 24 kg. Kapasitas ini tidak pernah melampaui batas aman 52 kg. Oleh karena itu, kolom pun selalu menunjukkan status tidak, dan kita langsung mencapai solusi optimal di mode N7. Dari eksplorasi tersebut, karena semua barang muat, nilai upper bound sama dengan nilai aktual yaitu 392, maka hasil akhirnya solusi optimal untuk himpunan 6 barang ini adalah mengambil semuanya, yaitu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Total berat bawaan adalah 24 kg dengan total dina yang didapatkan sebesar 392. Ini terbukti sangat efisien untuk kasus ini karena estimasi upper bound fraksional bekerja dengan baik dalam memastikan arah pencarian yang tepat. Sekian penjelasan untuk penyelesaian manual branch and bond ini dari saya. Selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi Python, yaitu pada algoritma exhaust search. Pada algoritma ini, yaitu saya akan menjelaskan cara kerjanya, yaitu bahwa fungsi range 1 kurang dari n digunakan untuk membuat seluruh kemungkinan kombinasi subset 2 pangkat n. Jika ada 5 barang, maka ada 2 pangkat 5 sama dengan 32 kombinasi yang diuji satu persatu dari 0000 sampai 111. Nah, pada kelebihan algoritma ini pasti menemukan solusi paling optimal, yaitu karena tidak ada satupun kombinasi yang terlewatkan. Dan kelemahan pada
Algoritma ini yaitu jika barangnya hanya 5, node-nya berjalan dalam hitungan milidetik. Namun jika barangnya bertambah menjadi 30 saja, komputer akan dipaksa menguji 2 pangkat 30 lebih dari 1 miliar. Kombinasi yang membuat program menjadi sangat lama yaitu adalah algoritma backtracking. Algoritma ini yaitu ada base weight, yaitu dicatat langsung sama seperti versi exhaust sebelumnya. Total berat dari kombinasi terbaik langsung disimpan di dalam dictionary base saat kondisi core underscore v lebih besar daripada base buka kurung value terpenuhi. Ini memangkas fungsi looping sum di luar yang tidak efisien. Selanjutnya manfaat pruning terjaga. Mekanisme suffix underscore val tetap dipertahankan karena sangat krusial untuk memotong cabang pohon keputusan atau bonding, membuat jumlah node dieksplorasi jauh lebih sedikit daripada exhausters biasa. Selanjutnya konversi waktu yang itu lebih presisi. Waktu eksekusi langsung dikalikan 1000 di variable bt underscore time untuk menyamakan format keluaran dalam milidetik. Ini ada algoritma 3 branch and bond akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan membahas implementasi algoritma branch and bonds dalam kode Python. Pendekatan yang saya gunakan di sini adalah best first search dengan relasi linear program LP untuk menghitung upper bound fraksional. Kompleksitas waktu terburuknya adalah 0,2n. Langkah pertama dalam fungsi ini adalah menurunkan daftar barang berdasarkan rasio V atau W secara menurun. Di bawahnya terdapat fungsi internal child underscore upper bound. Fungsi ini bertugas menghitung batas atas atau potensi nilai maksimal dari suatu node. Caranya adalah dengan memasukkan barang utuh selama kapasitas masih ada. Jika kapasitas tersisa tidak cukup untuk satu barang penuh, program akan memecah barang tersebut secara fraksional. Nilai upper bound inilah yang nanti akan menjadi patokan apakah sebuah cabang layak ditelusuri atau harus dipangkas. Kemudian logika utama dan mekanisme pruning atau pemangkasan. Untuk melacak node mana yang harus dieksplorasi lebih dulu, saya menggunakan struktur data priority QW dan heap yang diinisialisasi pada baris ke-31. Karena kita menggunakan mini-heap secara bawaan, saya mengalihkan nilai upper bound dengan minus 1 agar berfungsi sebagai max heap. Di dalam loop utama while heap, program akan terus mengambil node dengan potensi tertinggi. Disinilah letak efisiensi branch and bond. Terdapat mekanisme pruning pada baris ke-36. Jika upper bound dari suatu node ternyata lebih kecil atau sama dengan base value yang sudah kita temukan sejauh ini, maka program akan langsung melewati node tersebut atau dengan kata lain memangkas cabangnya. Jika tidak dipangkas, program akan memecah cabang menjadi dua kemungkinan. Satu cabang di mana kita mengambil barang tersebut, dan satu cabang lagi di mana kita melewati barang tersebut atau skip. Kedua cabang ini akan dievaluasi dan dimasukkan kembali ke dalam heap jika upper bound-nya menjanjikan sebarang daripada 4 ini. Seperti yang terlihat pada waktu terminal di layar, nilai optimal yang berhasil didapatkan adalah 818. Total berat barang bawaan yang terpilih adalah 51 kg, yang berarti sangat efisien dan mendekati kapasitas maksimal kita yaitu 52 kg. Barang-barang yang dipilih untuk di bawah adalah barang nomor 1 sampai 10 dan 12 sampai 15. Ini berarti hanya satu barang yang ditinggalkan yaitu barang nomor 11 atau dry bag 30 liter. Yang menarik dari metrik performanya, dari kemungkinan ribuan kombinasi pencarian, algoritma ini hanya perlu mengeksplorasi 31 node saja berkat mekanisme pruning yang efektif. Waktu eksekusinya pun sangat cepat, yaitu sekitar 0,2378 milidetik. Hal ini membuktikan bahwa branch sangat optimal untuk menyelesaikan masalah capsnack pada skenario ini. Dengan kompleksitas algoritma.
Itu ada kriteria pencarian gagal, penelusuran balik, dan branch and bond. Yaitu 32 ada analisis perbandingannya, yaitu analisis perbandingannya pencarian yang gagal memeriksa semua 2 sama dengan 32.768 subset tanpa isinya. Tidak ada optimasi sama sekali. Waktu eksekusi terlama, cocok untuk 1 juta subset. Penelusuran balik yaitu memakai DFS dengan 2 kondisi pemangkasan, yaitu 1. Berat kumulatif W potong cabang ambil. Nilai tersisa tambah nilai ini lebih besar terbaik. Itu potong semua. Itu penelusuran balik yaitu memakai DFS dengan 2 kondisi pemangkasan, yaitu berat kumulatif W potong cabang ambil. Nilai tersisa sama dengan nilai lebih besar terbaik, potong semua. Node yang dieksplorasi lebih sedikit dari exhausted search, spasi O n karena rekursi kedalaman n. Cabang dan batas yaitu memakai best first search. Antrian prioritas berdasarkan batas atas. Fraksional batas atas lebih ketat dari kemunduran, pemangkasan lebih agresif. Mengeksplorasi node paling sedikit di antara ketiganya, ruang lebih besar karena menyimpan semua node aktif. Nah, ada kesimpulannya, itu algoritma ketiga menghasilkan solusi optimal yang sama. 2. Branch and bond adalah yang paling efisien waktu eksekusi karena pemangkasan fraksional batas atas yang kuat. Backtracking lebih efisien dari exhausted search karena ada pemangkasan, namun kurang optimal dari branch and bond. Exhausted search paling sederhana namun paling tidak efisien, tidak cocok untuk n besar. Untuk kasus nyata dengan n besar dari 30 disarankan penggunaan dynamic programming (ONW) atau heuristik. Hanya sekian yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.